landasan ideal, dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan, prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sudah dinyatakan dalam berbagai pidato Presiden Soekarno, termasuk Maklumat Politik 1 November 1945 yang menegaskan politik damai, non-intervensi, dan kerjasama internasional. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965, kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Manifesto Politik Republik Indonesia tahun 1959, dan amanat Presiden yaitu penemuan kembali revolusi kita. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah melanjutkan perjuangan melawan imperialisme serta menjaga perdamaian dunia. Meskipun sudah merdeka, Indonesia tetap waspada terhadap pengaruh imperialisme dan kolonialisme, sehingga memilih menjadi anggota non-blok. Manifesto Politik atau Manipol 1960 menegaskan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam politik luar negeri dan tidak bersikap netral pasif. Soekarno memperkenalkan konsep Manipol, Jarek atau di jalannya revolusi kita, dan membagi dunia menjadi New Emerging Force atau NEFOS, kekuatan baru yang sedang bangkit, serta Old Established Force atau Old Force, kekuatan lama yang sudah mapan. Di Orde Baru, politik luar negeri semakin ditegaskan dalam TAPS MPRS nomor 12 MPRS 1966 dan ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 yang menekankan politik bebas aktif, anti-imperialisme, serta kepentingan nasional terutama pembangunan ekonomi. Pada periode renovasi atau pasca Orde Baru, landasan politik luar negeri disesuaikan dengan dinamik global, sebagaimana tertuang dalam TAPS MPR nomor 4 MPR 1999. Fokus utama adalah memperkuat diplomasi, kerjasama internasional, serta mendorong reformasi dan kesejahteraan rakyat. Ketetapan MPR di atas secara jelas menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah pertemuan negara-negara Asia dan Afrika untuk membahas perdamaian dunia serta memperkuat solidaritas di antara mereka. Latar belakang KAA, setelah Perang Dunia Kedua, kondisi internasional masih belum stabil akibat Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Banyak negara Asia dan Afrika yang masih terjajah, hingga muncul kesadaran untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan stabilitas dunia. Gagasan KAA bermula dari Konferensi Kolombo 28 April sampai 2 Mei 1954 yang dihadiri Sri Lanka, Indonesia, Burma atau Myanmar, India, dan Pakistan. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo mengusulkan konferensi yang lebih besar. Usulan ini ditindaklanjuti dalam Konferensi Bogor 28 sampai 29 Desember 1954. Yang akhirnya menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah KAA. Pelaksanaan dan hasil KAA. KAA berlangsung pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, 6 dari Afrika dan 23 dari Asia, dengan total delegasi lebih dari 1.500 orang. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung, yaitu 10 prinsip dasar mengenai perdamaian dunia dan kerjasama internasional. KAA juga meningkatkan semangat kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika serta memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan global. 2. Gerakan Non-Blok (GNB). Gerakan Non-Blok GNB adalah organisasi yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada blok barat maupun blok timur selama Perang Dingin. Gerakan ini dipelopori oleh Indonesia, India, Mesir, Gaza, dan Yugoslavia. Latar belakang GNB.
Perang Dingin menimbulkan ketegangan global yang mengkhawatirkan negara-negara baru merdeka. Untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, Konvensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB pertama diadakan di Beograd, Yugoslavia pada 1-6 September 1961. Peran Indonesia dalam GNB. Indonesia memiliki 3 peran penting dalam GNB, yaitu 1. Propol atau salah satu pendiri GNB. 2. Tuan rumah KTT GNB ke-10 pada 1-7 September 1992 di Jakarta. 3. Ketua GNB periode 1992 sampai 1995 setelah KTT ke-10 menghasilkan Jakarta Mesge yang menekankan kerjasama ekonomi antar anggota GNB. 3. Misi Garuda. Misi Garuda adalah pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke berbagai wilayah konflik atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pasukan ini dikenal juga sebagai Kontingen Garuda atau KONGA. Tujuan Misi Garuda. Misi ini bertujuan untuk mendukung perdamaian dunia dan keamanan internasional sesuai dengan amanat PBB dan Konstitusi Indonesia. Latar belakang Misi Garuda. Misi Garuda pertama kali dibentuk akibat konflik terusan Suez pada tahun 1956. Pada saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel menyerang Mesir setelah nasionalisasi terusan Suez. Untuk menjaga perdamaian, PBB membentuk United National Emergency Forces atau UNEF pada 5 November 1956. Indonesia bergabung pada 8 Januari 1957 dengan mengirim kontingen Garuda pertama ke Mesir. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sejak 1957, kontingen Garuda telah dikirim ke berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Indochina, Semenanjung Balkan, Afrika, dan Eropa Timur. Pengiriman ini merupakan wujud amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan peran Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Sampai saat ini, Indonesia terus mengirimkan pasukan Garuda dengan benua Afrika sebagai wilayah yang paling sering menjadi tujuan misi perdamaian. Nomor 4, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi regional yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dipelopori oleh 5 tokoh dari 5 negara, yaitu Adam Malik Indonesia dan Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, Tanat Koman Thailand, Narciso Ramos Filipina. Tujuan ASEAN dibentuk untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta karena adanya kesamaan geografis, budaya, sejarah, dan pengalaman penjajahan di antara negara-negara anggotanya. Keanggotaan dan eksistensi ASEAN. Pada awalnya, ASEAN hanya memiliki 5 negara anggota. Seiring waktu, jumlahnya bertambah menjadi 10 negara dengan masuknya Brunei Darussalam tahun 1984, Vietnam 1995, Laos 1997, Myanmar 1997, Kamboja 1999, Timor Leste 2022. Untuk memperkuat kerjasama, ASEAN membentuk berbagai badan seperti ASEAN Free Trade Area untuk kerjasama ekonomi serta kerjasama di bidang politik. 5. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi Konferensi Islam adalah organisasi yang menaungi negara-negara Islam di dunia untuk mempererat kerjasama dalam berbagai bidang. OKI didirikan sebagai respons atas insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada 21 Agustus 1969 yang dilakukan oleh seorang ekstremis asal Australia, yaitu Dennis Michael Rohan. Serangan ini memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia, yang kemudian menginisiasi pertemuan negara-negara Islam pada tanggal 22 hingga 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Dalam pertemuan ini, lahirlah deklarasi Rabat yang merekomendasikan pembentukan Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Berikut adalah beberapa peran Indonesia di dalam OKI. Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, batas laut Indonesia masih mencakup pada Ordonansi 1939 dari Belanda yang hanya menetapkan batas mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau Indonesia seperti Laut Jawa, Selat Kalimantan, dan Laut Flores dianggap sebagai laut bebas dapat dilintasi kapal asing tanpa izin. Pada tahun 1956, di masa Kabinet Ali Samsudinov II muncul gagasan untuk memperbarui hukum laut Indonesia. Namun ketika kabinet ini berakhir pada tanggal 9 April 1957, tugas tersebut dilanjutkan oleh Kabinet Juanda. Isi Deklarasi Juanda.
Deklarasi Juanda awalnya tidak diakui secara internasional karena negara-negara lain tidak memahami konsep negara kepulauan. Namun, Indonesia terus memperjuangkannya hingga akhirnya konferensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 3 di Jamaika pada 10 Desember 1982 mengakui konsep negara kepulauan. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS menjadi UU Not 17 tahun 1985 secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. 7. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah pertemuan diplomatik yang diadakan untuk menyelesaikan konflik antara Vietnam dan Kamboja. Pada akhir 1978, Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan rezim Khmer Merah. Konflik ini memicu ketegangan di Asia Tenggara dan mengancam stabilitas kawasan. Dalam pertemuan tahunan ASEAN tahun 1984 di Jakarta, ASEAN menekankan pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian damai. Indonesia, sebagai negara pendiri ASEAN, dipilih sebagai mediator karena memiliki hubungan baik dengan Vietnam sejak 1955. Indonesia mengusulkan perundingan Jakarta Informal Meeting atau JIM sebagai platform negosiasi. JIM diadakan sebanyak 2 kali. JIM pertama diadakan pada tanggal 5-28 Juli 1988 di Bogor. JIM kedua dilaksanakan pada tanggal 19-21 Februari 1989 di Jakarta. JIM berhasil menyatukan berbagai pihak dan menjadi titik awal penyelesaian konflik antara Vietnam dan Kamboja. Alur penyelesaian konflik. Melalui JIM, Indonesia memainkan peran penting dalam diplomasi dan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui KAA, GNB, Misi Perdamaian Garuda, ASEAN, OKI, Deklarasi Juanda, dan JIM. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menolak kolonialisme, menjaga stabilitas, serta memperkuat kerjasama dan kedaulatan negara-negara berkembang.